Assalamualaikum, halo teman-teman YouTube semuanya. Kembali lagi di channel Dapur Alia Foodie. Dalam video kali ini Mama mau ngasih rekomendasi resep lagi ya teman-teman, yaitu resep kue kering, karena sebentar lagi udah mau memasuki bulan Ramadan. Nah, ini akan makasih resep kue kering yang simple, bikinnya gampang, dan menggunakan oven tangkring. Bisa dijadikan ide jualan teman-teman di rumah maupun dijadikan cemilan isian toples nanti waktu lebaran. Cara bikinnya mudah, bahan-bahannya pun mudah didapat, dan bahan-bahannya pun cukup simpel ya teman-teman. Nah, yang mau tahu gimana dan apa aja resepnya, simak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip ya teman-teman, agar teman-teman mendapat manfaat dari video ini. Sebelum menonton videonya, bantu terus channel Ema dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Siapkan wajan atau teflon ya teman-teman. Di sini menggunakan 250 gram kacang tanah tanpa kulit. Kemudian ini akan masang rai sampai dengan kacangnya ini kering dan matang ya teman-teman. Pastikan kacangnya ini jangan sampai gosong ya. Ini disangrai dengan api kecil aja sambil diaduk-aduk supaya kacangnya ini matangnya merata. Kalau bau kacangnya sudah merata dan bagian permukaannya sudah terlihat kering dan bunyinya udah kelitik-kelitik gitu ya, berarti ini kacangnya sudah matang. Kalau sudah matang, nanti ini akan matikan kompornya terlebih dahulu, lalu angkat. Selagi panas-panas, ini kacangnya akan aku masukin ke dalam blender mini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan chopper. Kita blender sampai dia halus kayak gini ya, kayak membentuk sebuah selai gitu ya, selai encer. Tahap selanjutnya, siapkan wadah, baskom ataupun mangkok besar ya. Lalu masukkan 500 gram tepung terigu kunci biru ya teman-teman. Boleh diganti dengan tepung segitiga biru atau tepung serbaguna. 1 bungkus vanili bubuk. Boleh diganti dengan 1 sendok teh vanili cair ya. 100 gram gula pasir, disarankan pakai gula halus saja ya teman-teman. Di sini Ma pakai gula pasir yang butirannya ini kecil-kecil. Tapi alangkah lebih baik pakai gula halus saja. Diaduk sampai bahan keringnya ini tercampur merata. Kalau sudah, ini masukkan tadi kacang yang sudah kita haluskan. Masukkan semuanya ke dalam tepung terigu ya teman-teman. Lalu di sini tambahkan 185 gram minyak goreng, tambah bertahap aja ya teman-teman. Tambahkan sisa minyaknya, kemudian ini diaduk merata. Lakukan sampai ini ya, membentuk sebuah adonan yang kalis, nggak lengket ya teman-teman. Hasilnya kayak gini. Untuk proses pengadukannya teman-teman boleh menggunakan tangan juga ya, bebas. Kalau sudah, ini Mas siapkan plastik ini ya, plastik putih bening biasa buat alas aja. Lalu tuangkan separuh dari adonan kue kacangnya ini. Kalau sudah, padatkan dan ditekan-tekan ya di dalam plastik. Kalau sudah ditekan-tekan, nanti siap kita akan gilas menggunakan rolling pin kayak gini.
Untuk ketebalannya di sini aku pakai 2 cm ya untuk ketebalannya. Nah, ini udah merata ya teman-teman, tinggal dirapihkan bagian pinggir-pinggirnya. Ini aku akan bentuk persegi memanjang. Kalau sudah dibentuk, tahap selanjutnya ini aku akan cetak. Aku menggunakan cetakan kue kering bentuk bunga ya teman-teman. Ini yang satu deret isinya 4 cetakan. Kalau satu-satu pakai ring cutter itu menurut aku itu kelamaan ya, jadi biar cepat pakai ini aja. Kalau sudah, ambil pinggirannya yang tidak tercetak, nanti baru ambil satu-satu kue kacang yang sudah dibentuk dan dicetak ini. Nah, kayak gini ya teman-teman, ini kita pindahkan ke atas loyang satu-satu ya. Lakukan sampai semuanya adonan kue kacangnya ini sudah dicetak semuanya dan masuk ke dalam loyang. Jangan lupa di proses ini teman-teman sembari memanaskan oven tangkringnya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita akan siapkan untuk olesan bagian atas kue keringnya ya teman-teman. Aku pakai 1 butir kuning telur, kemudian ditambah 1 sendok teh minyak, lalu 1 sendok teh madu ya teman-teman. Diaduk, kemudian diaplikasikan atau dioles-oleskan di atas kue kacangnya ini. Lakukan sampai semua kue kacangnya ini sudah dioles dengan kuning telur. Pastikan olesannya merata ya teman-teman. Kalau tahap mengolesnya sudah selesai, selanjutnya di sini aku akan taburi dengan wijen putih ya. Teman-teman bisa ganti dengan potongan kacangnya juga bisa, bebas. Karena di sini ada stoknya kacang wijen, jadi aku pakai wijen aja. Kalau sudah semuanya ditaburi dengan wijen, ini akan aku panggang menggunakan oven tangkring selama kurang lebih 25-30 menit ya. Dengan ini nanti dipindah-pindah di rak atas, pindah ke bawah dulu, bawah ke atas ya. Nah, ini hasilnya yang udah aku panggang selama 25 menit. Ini masih panas-panas ya teman-teman. Ini akan aku tunggu dulu sampai suhunya ini menurun, baru aku pindahkan ke wadah. Nah, ini dia hasilnya yang udah mateng. Di sini aku taruh di cooling rack terlebih dahulu. Wangi kacangnya sudah tercium banget ya. Untuk tampilannya juga ini bagus ya, olesannya juga bagus. Oke, tahap selanjutnya aku akan testimoni tekstur dan rasanya. Bismillah. Ini kacangnya berasa banget, manisnya juga pas menurut aku ya teman-teman. Dan untuk teksturnya sendiri, ini teksturnya nggak alot ataupun nggak terlalu mupurul ya, jadi renyah tapi masih tetap padat ya teman-teman. Ini enak banget, cara bikinnya pun mudah banget. Nah, ini dalam satu resep menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram. Kalau ditaruh di toples 250 gram, ini jadi 4 toples ya teman-teman. Lumayan buat dijual ataupun buat isian toples nanti waktu lebaran. Nah, cara bikinnya mudah, bahan-bahannya pun gampang didapat loh. Nah, oke, sekian dulu video dari Oma kali ini ya. Semoga video Oma bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi nyari resep kue kacang ekonomis dan enak. Sekian dulu, wassalamualaikum. Yang pertama, siapkan wadah atau baskom. Kemudian di sini masukin 100 gram margarin dan 100 gram butter. Pakai merek Royal Crown ya. Lalu tambahkan 6 sendok makan gula halus.
Kemudian ini akan aduk ya sampai dua bahan ini tercampur rata. Teman-teman boleh menggunakan spatula ataupun diaduk menggunakan sendok juga bisa ya teman-teman. Nah kayak gini, diaduk sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur rata ya teman-teman, teksturnya juga udah sedikit ini lunak. Selanjutnya tambahkan 2 butir kuning telur, lalu nanti diaduk kembali sampai kuning telurnya ini tercampur rata dengan bahan ya. Jika sudah tercampur rata, langkah selanjutnya yaitu tambahkan bahan-bahan keringnya. Di sini memakai 4 sendok makan maizena dan 4 sendok makan susu bubuk. Lalu 35 sendok makan tepung serbaguna atau segitiga biru. Dan ini diaduk sampai tercampur rata ya, membentuk sebuah adonan yang kalis. Atau nanti adonannya sudah bisa dipulung. Nah ini udah bisa dipulung ya teman-teman, udah cukup, adonannya sudah pas. Tahap selanjutnya ini akan ya gilas menggunakan rolling pin. Untuk ukurannya ini tebalnya kurang lebih 1 sampai 1,5 cm ya teman-teman untuk tebalnya. Kalau sudah digilas tipis, di sini akan cetak menggunakan cetakan kue kacang ya yang berbentuk bunga. Lakukan sampai semua adonan nastar sudah dicetak semuanya. Kalau sudah dicetak semuanya, siapkan loyang di sini ya teman-teman. Lalu ditata adonan nastarnya yang sudah dicetak di atas loyang. Ditata satu persatu. Nah, di proses ini teman-teman jangan lupa ya, panaskan terlebih dahulu oven tangkringnya. Nah kalau sudah tertata semuanya adonannya, saatnya bagian tengahnya ini akan sedikit tekan menggunakan jari telunjuk ya teman-teman. Teman-teman juga boleh menggunakan sendok takar tuh yang ukuran kecil, ditekan ya. Kalau sudah, di sini akan oles menggunakan ini olesannya 1 butir kuning telur dicampur dengan 1 sendok makan minyak. Teman-teman boleh ganti dengan SKM ya, bebas aja. Di sini oles tipis-tipis saja. Kalau sudah, nah baru untuk selai nanasnya yang sudah bulat-bulatkan, ini ditempatkan di tengah-tengah adonan nastarnya ya teman-teman. Jadi menyerupai bunga seperti ini. Untuk detail resepnya silakan teman-teman bisa cek atau bisa lihat di kolom deskripsi ya di bawah video ini. Nah ini kelihatan cantik ya teman-teman, bikinnya juga mudah, nggak perlu lama-lama, 1 kali panggang ya. Nah ini sudah semuanya, jangan lupa selai nanasnya ini agak sedikit ditekan-tekan juga ya, biar menempel nanti pas dipanggang nggak copot. Kalau sudah, ini akan panggang di rak atas bawah ya teman-teman, kurang lebih selama 35 sampai 40 menit. Kalau permukaannya sudah matang, baru nanti kita akan akan matikan kompornya.
Nah, ini yang udah mateng ya teman-teman, baunya harum banget asli sumpah di sini. Bentuknya juga lucu ya. Kemudian ini akan tunggu sampai suhunya turun ya. Nah, ini letakkan dulu di atas cooling rack. Nah, bagus ya teman-teman tuh. Bentuknya seperti bunga. Cara bikinnya mudah banget ya, nggak perlu lama Pak. Ini cuman pakai dipanggang menggunakan oven tangkring, tapi hasilnya bagus dan pastinya rasanya enak dan teksturnya pun renyah ya teman-teman. Tahap selanjutnya di sini akan kemas di toples ukuran 500 gram ya teman-teman. Biar awet, ini bisa dijadikan ide jualan teman-teman loh. Ini juga bisa dijadikan cemilan nanti waktu lebaran ya, buat isi-isi toples meja. Saatnya icip-icip. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teksturnya lembut banget teman-teman ya. Ini enggak yang ngeprul, enggak yang alot juga. Ini pas banget. Ini recommended banget buat teman-teman dicoba di rumah ya. Oke, sekian dulu video dari emak. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.